teman-teman melihat dari harga modal, kalau teman-teman lihat dari harga modal, maka 250.000 biarinlah, hitung-hitung saya udah beli produknya, udah dapat sabunnya, seperti itu. Jadi teman-teman mau sampai kapanpun, ada bisnis harga 200.000, ada harga bisnis 150.000, ada harga bisnis 300.000, teman-teman akan main jelek sana, main jelek sono. Ya, ibaratnya perpindahan. Ya udah saya ambil sini, sedangkan saya ambil sini. Teman-teman tahu nggak, sadar nggak kalau misalkan berbisnis ini adalah bisnis jaringan. Jaringan itu adalah hubungannya tentang manusia dengan manusia. Ya, bayangkan teman-teman, bayangkan. Jadi kalau saya berbisnis ini, saya selalu membayangkan bagaimana saya harus menuntaskan member-member saya. Ada salah satu contoh, ini saya sambil cerita ya. Ada salah satu contoh, ketika saya berbisnis, member saya nggak punya modal. Akhirnya saya bilang, kamu posting-posting aja dulu. Nanti kalau kamu udah dapat 16 piece yang beli, nanti saya kasih barangnya, setelah itu kamu store sama saya. Setelah itu, teman saya bilang, Kak, saya nggak mau. Saya coba berusaha, dengan uang 250.000, saya jual cincin saya. Bayangkan teman-teman, di mana hati teman-teman ketika dia menjual cincinnya dengan harga 250.000, kita tidak menuntaskan pekerjaan kita, menyukseskan tim kita untuk sukses di Nirti. Salah satunya itu. Ya, kalau saya dibilang komitmen, saya insya Allah jika marketing plan di Nirti ini terus begini ya, kita long life, ya insya Allah kita akan bertahan, kita akan komitmen, kita akan bergandengan bareng-bareng untuk membesarkan Nirti, kita kibarkan bendera Nirti, bahwasannya Nirti adalah jembatan kesuksesan kita di bisnis. Salah satu seperti itu. Jadi jangan teman-teman ego melihat hasil teman-teman. Jangan teman-teman ego melihat bagaimana teman-teman sukses dengan angka nominal sertifikat teman-teman, dengan peraihan reward teman-teman, salah. Tapi yang kita libatkan itu adalah tim-tim kita. Bagaimana mereka berjuang waktu pertama kali, awalnya dia menjual ini, menjual itu. Karena kenapa ya? Karena mereka tuh pengen sukses di Nirti. Seperti itu ya. Jadi tolong bisnis itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi libatkan emosi teman-teman, perasaan teman-teman, jiwa teman-teman, hati teman-teman untuk kesuksesan bersama. Nah, lain halnya kalau misalkan coba bisnis Nirti ini modal 250 juta, maka kita akan memaksimalkan mungkin untuk berusaha. Benar nggak sih? Benar, karena kenapa? Modalnya teman-teman 250 juta, mungkin teman-teman bisa ngejual misalkan contohnya mobil, teman-teman ya kan, modal mobil. Wah, kalau misalkan saya nggak sukses nih di Nirti nih, otomatis mobil saya hilang. Seperti itu ya salah satunya ya. Tapi di Nirti ini modal sangat minim. Jadi salah satu teman-teman itu wajib berjuang, itu melibatkan hati manusia dengan manusia. Tapi kalau teman-teman berpikiran hanya materi, maka hasilnya pun gagal. Ya, jadi kita sebagai seorang leader, karena saya anggap semua ini leader. Teman-teman kan sudah merekrut ya, jadi bukan di downline lagi. Jadi ibarat upline dan downline itu yang istilah teman-teman. Ketika teman-teman sudah merekrut atau mengajak seseorang untuk bergabung di Nirti, itu teman-teman sebagai seorang leader ataupun sebagai seorang upline. Ya, nah, lalu yang kedua adalah mengetahui skala prioritas. Apakah aktivitas saya ya mendukung untuk peraihan impian saya? Jadi gini, teman-teman harus tahu prioritas teman-teman. Saya harus ketika saya bergabung di Nirti, berarti kalau saya mau sukses, saya belajar dari upline saya. Ketika saya belajar dari upline saya merangkum dari apa yang upline saya ajarkan. Dengan cara apa? Upline saya sibuk, dekatkan upline-nya, pepet upline-nya. Ya, karena upline itu sudah banyak membernya, sehingga tidak mungkin melihat teman-teman semua gitu ya. Mungkin melihat, cuma mereka nggak tahu gitu loh dengan keadaan teman-teman. Jadi optimalkan untuk teman-teman itu beradaptasi kepada upline-nya, libatkan upline-nya itu sehingga upline-nya itu mengetahui. Ya, seperti itu. Jadi prioritaskan apa yang jadi prioritas teman-teman. Satu, misalkan teman-teman harus membina timnya dengan baik. Sehingga misalkan teman-teman punya grup, saling sapa, nggak ada yang nyaut Kak, nggak ada yang nggak ada yang di grup itu sepi aja, nggak apa-apa teman-teman. Jadi menjalankan suatu bisnis itu tidak semudah membelankan telapak tangan, ya.
Tidak semua semudah membalikan telapak tangan. Jika semudah ini, banyak banget orang sukses. Tapi teman-teman tahu, ya kebetulan di sini upline saya Ibu Mardiah sudah menggapai 1 miliar, itu pasti perjuangannya berat. Ya, saya aja yang mau 5 bulan 105 juta ya, 105 juta aja itu perasaan perjuangan saya sakit banget, perih banget, mau nangis, sedih, setiap malam harus saya bergadang, ya kan, bergadangnya itu gini, gimana ya caranya, karena saya tuh banyak banget impian saya, banyak banget target saya, sehingga saya tidak pernah takut, tidak pernah tahu, nggak pernah malu untuk bermimpi, ya, karena saya memang kalau mau dibilang saya mimpi saya itu terlalu besar, tapi insya Allah suatu saat impian saya itu akan saya gapai, ya. Lalu yang ketiga adalah menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, ya. Jadi ke teman-teman itu wajib menempatkan tujuannya dalam jangka waktu pendek ini, misalkan dalam waktu 1 bulan ini teman-teman harus menggapai apa, dalam jangka waktu panjang teman-teman harus menggapai apa, impian teman-teman itu harus bagaimana gitu loh. Harus ada target yang harus diwujudkan, ya. Jadi impian harus diwujudkan dengan cara yaitu membangkitkan emosional kita, action kita, pembinaan kita, banyak caranya teman-teman, ya. Ya, halo. Jadi apa sih impian Anda? Ya, salah satunya adalah berapa penghasilan Anda 1 sampai 3 tahun ke depan. Jadi salah satunya itu ketika saya bergabung di Nirti, ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya. Saya lihat di sini peluangnya sangat bagus dengan modal yang sangat minimal dan ketika saya pelajari untuk marketing plan itu sangat mudah. Ya, yang membuat sulit itu adalah kemauan kita. Kita mau apa enggak gitu loh. Kita sama diberikan waktu 1 kali 24 jam, kita sama diberikan, kita makan nasi sama, semuanya sama. Cuma bedanya itu hanya kemauan. Ya, kemauan saya itu sangat tinggi karena kenapa? Ya tadi Pak Haji sudah bilang ya, histori saya mempunyai 4 anak, sekarang udah mengandung lagi ya kan, usia 6 bulan. Kalau teman-teman banyak alasan, mungkin saya alasannya paling banyak. Aduh, misalkan contohnya ketika Bu Mardia nanya sama saya, "Mbak, itu gimana kok nggak berkembang?" gitu. "Aduh Bu, jadi Bu jangan nanya-nanya karena saya memang lagi hamil." Mungkin saya orang yang banyak alasan karena memang kondisi saya memang lagi hamil. Tapi anak saya dari bayi pun, dari dalam rahim. Halo? Iya. Ya mohon maaf ya tadi terputus, mohon maaf. Jadi itu ya, jadi, kalau mau dibilang banyak alasan, mungkin saya adalah orang yang paling banyak alasan karena saya punya 4 anak dan anak saya itu masih yang paling kecil itu masih balita banget gitu ya, masih 1 tahun, Bu, lagi atau bapak-bapak semua di sini lagi sangat riweuh-riweuhnya kalau kata orang Sunda ya. Saya harus berikan, sesuatu yang harus dia semua serba tanya, tapi saya punya kewajiban untuk membina tim saya, yang setiap hari saya tuh musti standby di grup jika teman-teman saya misalkan ada yang bertanya, ya kan. Karena tujuan saya memang ketika saya berbisnis itu saya harus menyukseskan tim-tim saya sehingga dengan cara itulah kita bisnis kita itu akan menjadi berkah buat kita, buat tim kita, buat keluarga, seperti itu ya. Jadi saya selalu bilang sama tim-tim, ayo belajar berproses, ayo belajar menjadi seorang leader yang mandiri. Dari apa? Dari ketika saya memberikan
pengarahan ataupun edifikasi kepada teman-teman kita, nanti teman-teman kita akan duplikasi cara bagaimana kita membina dengan tim kita, seperti itu ya. Nah, salah satunya itu. Jadi teman-teman, yang kedua, apa impian Anda? Apakah misalkan buat biaya sekolah ataupun kuliah gitu kan ya? Betul, betul sekali. Misalkan saya yakin nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu pasti punya impian untuk anaknya, apalagi anak yang kita cintai ya. Nggak mungkin teman-teman, apalagi buat ibu-ibu nih yang mengandung 9 bulan, melahirkan seorang anak, nggak pengen dong anaknya, ah udahlah lu mau sekolah mau nggak mungkin. Saya rasa semua ibu-ibu mempunyai sifat yang sama, impian yang sama, pengen anaknya sukses, pengen anaknya menjadi orang yang berguna, ya kan? Pengen jadi anaknya orang yang ketika punya pekerjaan itu layak, membahagiakan keluarganya nanti kelak, membahagiakan orang tuanya, pasti sama, ya kan? Seperti itu. Jadi ya, yang keempat itu misalkan untuk membayar utang, ibadah umroh ataupun haji, ya kan? Atau membelikan mobil dan sebagainya. Banyak impian teman-teman di sini. Mungkin saya nggak bisa membacakan satu persatu ya, karena memang kita di sini nggak ada sesi tanya jawab ya. Cuma di sini memang saya terutama saya sebagai pembicara, saya akan meng-share gitu loh tentang apa sih impian saya selama saya bergabung di NIRTI, seperti itu. Oke, next Pak Haji. Oke, jadi materinya. Halo, ya, dari materi yang tadi saya sudah bacakan, alhamdulillah saya senang banget bergabung di NIRTI ya, karena perjalanan saya bergabung di NIRTI ini kurang lebih 5 bulan, dan alhamdulillah saya diberikan mandat untuk meng-share untuk teman-teman semua bagaimana cara saya sukses di NIRTI, walaupun dikatakan belum sukses banget ya. Saya itu nggak bakal bilang sukses kalau tim-tim saya nggak sukses. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya akan menjadi orang sukses ketika tim-tim saya itu sukses. Berdiri di atas panggung kemenangan, kita nangis bersama bahwa perjuangan kita itu kita raih secara bersama-sama gitu loh. Kita benar-benar ikut andil dalam action kita memperjuangkan bisnis NIRTI ini ya. Sama halnya tadi saya bilang, saya mempunyai impian dan saya mempunyai dream book, teman-teman. Nah, ini salah satu kunci sukses saya itu saya mempunyai dream book ya. Nah, ini saya bilang saya punya dream book sukses history Tica Putriana, walaupun dikatakan saya belum sukses, tapi saya punya mimpi. Ya, buku ini selalu saya bawa kemana-mana. Selalu saya baca setiap saya mau tidur. Karena kenapa? Ini adalah tujuan saya untuk saya sukses di bisnis. Ya, nah ini saya bilang saya adalah calon orang sukses. Bismillah, dengan tulisan, dengan niat, pasti teman-teman akan menjadi suatu hal yang akan terkabul. Ya, nah ini saya lahir tanggal 2 Oktober 1988, sangat muda ya ibu-ibu ya. Muda tapi banyak anak ya. Jadi bukan pernikahan dini ya Bu, udah wajar. Udah 17 tahun ke atas itu berarti udah boleh nikah ya kan. Nah, ini alamat rumah saya dan saya pernah bersekolah di SD, SMP, dan SMA. Jadi saya bukan sarjana Bu, tamatan saya hanya SMA. Tapi saya alhamdulillah saya dikasih apa namanya ya, suatu bisnis itu yang bisa mengajarkan saya untuk bisa memberikan semangat buat teman-teman semua gitu loh, karena ternyata bukan hanya pendidikan aja yang bisa membuat kita itu sukses. Ternyata dari kita membina tim kita, dari bisnis yang sangat bagus, bisa juga gitu loh ya. Nah ini mengawali bisnis NIRTI itu tanggal 18 Januari 2022. Ini saya tulis karena kenapa? Saya ingin banget ketika nanti saya sukses, ketika nanti anak-anak saya senang, saya punya histori yang saya tulis. Ya, salah satunya itu. Nah,
mentor saya berkata bahwa kesuksesan ditentukan 95% oleh impian dan sikap. Oleh sebab itu, jangan takut bermimpi besar dan jangan takut untuk action. Ya, jadi teman-teman itu nggak boleh takut mimpi sebesar-besarnya, tapi dilakukan dan dilandasi oleh action. Kalau teman-teman hanya mimpi, bangun tidur, mimpi ya tidur, bangun tidur, nggak melakukan apapun, mimpi teman-teman akan zonk. Ya, saya bilang pencapaian target saya. Ya, salah satunya saya punya target, Bu. Saya punya dream book ini berarti saya punya target. Saya mempunyai hutang dan saya harus melunasi hutang saya. Yang kedua, saya harus mempunyai rumah 2 lantai dengan model minimalis. Ya, saya punya rumah 2 lantai yang modelnya minimalis karena anak saya banyak, Bu. Jadi kalau misalkan rumahnya kecil, itu kita tabrak-tabrakan, Bu. Jadi nanti kita mau ke dapur nabrak anak satu, mau ke kamar mandi nabrak anak kedua. Jadi saya mempunyai impian punya rumah 2 lantai yang minimalis. Dan yang ketiga, membahagiakan keluarga, liburan bersama orang-orang yang kita cintai. Sederhana kan ya, Bu ya? Sederhana banget. Tapi ini yang harus saya wujudkan. Dan yang keempat, proses kesuksesan passive income. Ya, saya mau merasakan passive income. Bagaimana sih passive income yang sesungguhnya? Apa sih passive income, seperti apa sih? Passive income seperti ini, Bu. Saya jujur, histori saya adalah sebagai seorang SPG 13 tahun di suatu supermarket. Saya SPG susu 13 tahun. Ketika saya bekerja, maka saya digaji oleh perusahaan. Tetapi ketika saya tidak bekerja, ataupun misalkan saya sakit seminggu, itu langsung dikasih punishment, mau mengundurkan diri atau sembuh. Jadi walaupun sakit dipaksa untuk sembuh. Karena kenapa saya butuh pekerjaan itu, saya perlu gaji. Saya butuh buat beli susu anak saya, seperti itu ya. Nah, ditemukan di bisnis ini, saya bilang, bagaimana saya berjuang 1 tahun untuk membina tim saya, membimbing tim saya, sehingga passive income itu saya terima. Ketika saya tidur, bangun tidur, saya dapat duit. Ketika saya tidur, bangun tidur, saya dapat duit. Tapi awalnya kita ngebina, Bu, dari awalnya. Teman-teman percaya nggak? Di bawah alam sadar, ketika saya tulis seperti ini, selama saya di Nirti, nggak pernah bonus saya kosong. Alhamdulillah. Nggak pernah, Bu. Saya bercerita, saya berbicara, saya berdoa, saya menulis, ini sesuai dengan kemampuan saya. Berarti, kalau saya udah jam 6 sore, belum mendapatkan passive income, saya gelisah, Bu. Saya gelisah. Bagaimana nih? Berarti harus ada, setiap hari itu harus ada yang harus saya coaching. Harus ada yang saya rekrut. Jadi kalau di bisnis ini jangan berhenti untuk merekrut. Mbak Tica, tiap hari Mbak Tica merekrut. Iya, betul. Bahkan kalau teman-teman mau japri saya, jam 2 itu kadang-kadang saya masih melek, masih online. Jam 1 malam itu saya masih online. Itu perjuangan saya. Tapi perjuangan saya nggak bakalan saya share ke teman-teman saya. Karena begitu sakit. Tapi hasilnya manis. Buktinya, saya gabung di sini baru 5 bulan ya, Bu ya. Passive income itu sudah saya terima. Bangun tidur, dapat uang. Bangun tidur, dapat uang. Aduh, enak banget ya, nikmat banget ya. Anak saya bisa jaga, saya bisa tahu perkembangannya, belajarnya, ya kan? Tumbuh pesatnya, sudah bisa kita bisa masak di dapur, ya kan? Sampai tim saya selalu nanya, Mbak Tica pegangannya handphone aja ya? Mungkin ya. Karena kenapa? Saya tuh sambil ngulek, sambil megang handphone di samping saya. Jadi saya anggap ini adalah handphone ini adalah perusahaan, Ibu. Ya kan, alat bantu saya untuk menghasilkan duit. Jadi kenapa saat saya ngulek juga, saya masak juga buat suami, buat anak saya, itu tetap standby handphone di tangan saya. Kecuali saya tidur ya, Bu ya. Tidur nggak mungkin dong saya bangun gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Terus yang kelima, saya harus punya mobil expander. Yang keenam, saya punya tabungan untuk anak saya ya. Terus dari itu yang ketujuh, punya rezeki untuk memberangkatkan orang tua saya karena saya punya impian, saya punya orang tua yang masih sangat relatif sudah berumur ya, Bu ya. Jadi segala sesuatunya itu harus kita gapai, harus kita usahakan untuk semuanya itu terwujud seperti itu ya. Nah, ini ya. Ini saya tulis ini my hero. Nah, hero saya siapa? Nah, ini adalah keluarga saya, Bu. Saya buat warna-warni biar kenapa? Biar saya semangat. Karena hidup ini berwarna, Bu. Ya, jangan hanya sekedar hitam putih. Ya,
Nah, ini adalah keluarga saya, Bu. Ya, bisa kita lihat ya. Ini keluarga saya. Ih, banyak anak ya, Mbak Tica. Iya, banyak. Kata orang banyak anak, banyak rezeki. Makanya saya buat anak terus. Ya, jadi seperti itu. Jadi, apa namanya ya, saya senang gitu loh. Saya senang. Saya nggak merasa, aduh banyak anak, pusing, biaya gitu loh. Alhamdulillah saya berbisnis di Nirti ini sangat bahagia. Karena kenapa? Saya punya kekuatan yang terbesar ketika saya melihat anak-anak saya. Ma, aku punya mau ini, mah. Mama, aku mau ini, mah. Target saya dengan suami itu besar banget ya. Kebetulan suami saya juga bergabung di Nirti ya. Dia juga senang gitu loh, semangat gitu loh. Karena kenapa? Uangnya nyata, benar nggak Bu? Kalau uangnya nggak nyata, ibu-ibu saya dorong sebesar apapun, saya gerek apapun, nggak bakalan mau. Apa sih? Orang saya udah beli satu paket, saya udah beli lagi satu paket lagi, uangnya bohong, katanya masuk rekening. Mana nggak masuk rekening gitu kan ya? Tapi kan nyata gitu loh, uangnya bener masuk rekening, otomatis lagi. Jadi buat orang-orang yang daftar sekalipun, nggak usah pakai proses klaim-klaiman lah. Bener nggak Bu? Bener ya Pak ya? Betul. Jadi apa yang menjadi alasan teman-teman untuk nggak semangat di Nirti, ya kan? Nah ini ya, jadi udah cukup anak saya ini 5, setelah itu saya coba untuk stop Bu, ya. Karena udah banyak Bu, wah jadi udah nubruk-nubruk yang saya bilang ya. Nah ini, target saya adalah segera lunasi hutang. Nih Bu, ada tanda serunya ya kan? Serem. Karena kenapa? Ketika saya bangun tidur, saya melihat, oh iya saya punya utang, saya punya utang, saya punya utang. Jadi nggak ada semangat, alasan saya untuk tidak semangat di Nirti. Karena banyak nih Bu, orang-orang di belakang saya keroyokan lagi utang sama saya. Mbak Tica, ayo utang lu mana? Kita nggak tahu Bu umur, ya nggak? Saat kita meninggal pun utang itu tetap di bawah mati. Ya, jadi saya harus punya target Maret 2023 lunas semua utang saya. Ya, jadi kalau teman-teman harus punya impian, harus punya target kapan harus dilunasinya. Jangan gini, oh iya saya mau lunasin utang, saya mau beli rumah, saya mau beli tuyul, beli tuyul salah. Beli misalkan contohnya beli sesuatu deh ya gitu kan ya. Tapi nggak punya target kapan menyelesaikannya. Ya sama aja bohong gitu loh kan. Jadi harus punya target kapan. Ya kan? Ya sesuai dengan actionnya teman-teman seperti itu. Lalu next selanjutnya itu adalah rumah. Nah, ini. Rumah saya nggak mewah, Bu. Bukan rumah di Pondok Indah. Dimanapun, yang penting saya bilang, 2 lantai, anak saya bisa teriak-teriak, lari-lari, nggak nabrak sini, nggak nabrak sono, ya. Anak saya bisa main di atas, saya main di bawah. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi, karena anaknya sudah 5, yang tadinya 1 lantai, sekarang harus wajib 2 lantai. Seperti itu, ya. Nah, targetnya juga sudah ada di sini. Oktober, pas lagi ulang tahun saya, Bu. Saya pengen banget Oktober tahun depan, saya sudah mempunyai semuanya. Ya, rumah beserta isi-isinya, isi anak, isi suami ya, ya anaknya sudah cukup, suaminya juga sudah cukup, nggak usah nambah lagi ya Bu ya, karena udah semuanya sudah sesuai dengan impian saya, udah semua sesuai dengan apa yang saya inginkan, jadi sangat sederhana sekali. Lalu yang ketiga adalah di sini saya punya passive income. Yang saya bilang ternyata 5 bulan aja saya sudah mendapatkan gitu loh passive income. Ya nggak perlu nominalnya teman-teman, misalkan yang penting 1 hari 1 juta gitu. Ya nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman yakin 1 hari ngebina, merekrut, silakan monggo gitu loh. Tapi di sini karena saya juga menyadari saya hamil gitu loh, apalagi usia kehamilan saya 6 bulan gitu ya. Jadi saya berpikir oh iya, saya harus punya passive income, penghasilan yang diperoleh tanpa kita aktif pada nantinya. Jadi saat saya sakit, saya juga dibayar gitu loh oleh Nirti. Ternyata itu terbukti. Saya sakit, saya dibayar. Anak saya kemarin sakit Bu, sampai stip ya, maksudnya ya panasnya tinggi 41, saya dirawat gitu loh, anak saya di rumah sakit. Tapi uang itu tetap ada masuk gitu loh. Itu suatu oh iya, ternyata dream book saya itu terbukti gitu ya. Terus karena usaha kita yang dari awal berjuang dan bekerja keras itu akan menjadi passive income. Ya. Jadi kalau teman-teman ngomong gini, saya pengen ikut di Nirti karena kenapa? Katanya Kak Tica, katanya kalau ikut di Nirti dapat passive income. Teman-teman kerjaannya tidur, main. Tidur, main. Tidur, main. Mana passive income datang ya? Berarti Kak Tica bohong. Bukan saya yang bohong, tapi teman-teman yang membohongi diri teman-teman. Ya. Passive income itu ada caranya, seperti itu ya. Nah, saya tulis sampai saya tandai merah,
Saya bisa, pasti bisa, yakin bisa. Ya, ini saya buat awal. Saya bergabung 5 bulan, ternyata ini menjadi kenyataan. Sangat-sangat nyata, makanya penting banget teman-teman Dream Book. Penting sekali, ya. Nah, ini. Mobilnya saya nggak yang mahal-mahal, Bu, cuma Xpander. Karena kenapa saya punya mobil, Bu, kali ya? Itu juga mobilnya penyok-penyok. Ya, ibarat ibarat orang itu udah luka berdarah-darah ke sana ke sini, tapi kita wajib bersyukur, Bu, karena kenapa, itu ada mobil perjuangan saya udah sakit-sakit saya bawa barang ke sana ke sini, saya buat adventure ya kemana-mana gitu ya, pakai tanah-tanah liat, itu mobil perjuangan saya. Karena kenapa, Bu, saya mau mobil Xpander, muatannya nggak besar, Bu, saya bilang anak saya banyak. Kadang kalau di mobil Kalia itu, Bu ya, saya duduk, terus mama saya duduk nih, orang tua saya suka ikut ya duduk ya, itu bannya langsung jelek, bannya langsung kempes. Karena kenapa? Muatannya udah tidak memadai gitu loh. Jadi saya pengen teman-teman di sini punya impian. Nih teman-teman badannya pada gede-gede. Mobilnya mau mobil yang misalkan mobil PW yang kecil-kecil, yang nggak masuk di akal gitu loh. Jadi sudah waktunya saya mempunyai impian, yaitu mempunyai mobil yang agak besar. Tapi saya tahu kebutuhan uang saya, maka saya di sini saya tulis Xpander, Bu. Oktober tanggal 2023, rumah beserta dengan mobil, ini harus saya gapai. Ultah saya, satu rumah, mobil Xpander, amin. Saya aminkan, karena kenapa amin itu adalah kata pasti, Bu. Pasti, ya. 90% iya, 10% itu tidak terjadi. 90% iya itu karena kenapa? Kita mau melakukan, kita mempunyai target, maka ini akan terjadi. Ya, seperti itu. Nah, ini sekolah pelayaran. Jadi saya punya 4 anak, dan kebetulan anak saya yang satu kelas 1 SMP, dan tadi alhamdulillah baru ngambil raport yang SMP, hasilnya maksimal, bagus sekali. Saya sangat kagum ya dengan anak putra saya. Saya selalu bilang sama dia, selalu bilang kayak gini, Bang, cita-cita kamu mau jadi apa, Bang? Saya selalu tanyakan cita-cita. Saya nggak pernah memaksakan, walaupun saya ingin sesuatu. Karena orang tua saya polisi, kadang pengen banget anak saya itu salah satu jadi polisi gitu. Terus aku bilang gini, Bang, abang mau nggak jadi sekolah pelayaran? Oh mau mah, aku pengen banget deh mah, katanya gitu. Gagah kali ya mah, pakai baju seragam, bajunya ketat, kata dia gitu. Mau abang, mau, bener. Iya mau. Berarti kan harus ada dana ya, dana yang harus saya keluarkan. Gak mungkin dong saya bilang, abang, soalnya abang cari duit, nggak mungkin. Kita sebagai orang tua, ketika anak saya punya cita-cita, berarti kita harus punya tanggung jawab untuk mengumpulkan uang-uang, serta kita selesaikan sekolah dia, kuliah dia, gitu loh, ya. Kadang anak punya semangat yang tinggi, tapi orang tua tidak punya biaya. Itu juga kita kadang-kadang sakit, ya. Kita wajib kita salahkan diri kita, ya. Ini salah satunya impian anak saya, makanya saya di sini bekerja dan berjuang untuk tabungan anak saya. Dan ini, anak saya yang nomor kedua, itu baru kelas 3 SD, tapi selalu saya tanyakan, kakak punya cita-cita? Punya. Mau ngapain, Kak? Mau aku mau jadi dokter, karena banyak banget saudara aku yang nggak punya duit, tapi nggak bisa berobat. Berobatnya di puskesmas, ngantri, panjang. Saya pengen jadi dokter, mah, buat membantu saudara-saudara saya. Ini ya, Ibu tahu biaya dokter itu kan mahal ya, Bu ya. Kadang-kadang saya kalau misalkan saya ngomong gitu, saya seolah-olah tuh nggak sanggup. Ya Allah, saya nggak sanggup gitu loh. Tapi percaya nggak, Bu, saya cuma berpikir gini, saya dulu tamatan SMA, nggak pernah saya berpenghasilan, berpikir, saya jadi SPG itu penghasilan saya hanya 5 juta, Bu. 5 juta satu bulan, ya itu buat makan, buat kebutuhan, buat biaya susu, buat segala macam, buat bayar listrik, bla bla bla, bayar hutang, segala macam. 5 juta cukup nggak cukup, harus cukup-cukupi. Tetapi saya menemukan bisnis nirti. Satu bulan 25 juta, itu di luar batas kehidupan saya, Bu, di luar pemikiran saya. Kok bisa ya, saya kan tamatan SMA, gitu loh. Saya tamatan SMA. Jadi saya nggak takut untuk bermimpi, kembali lagi. Saya nggak pernah takut untuk bermimpi. Karena impian saya itu besar, Bu. Anak-anak saya ini harus saya jadikan target, gitu loh. Harus saya wujudkan. Ya, jadi kalau saya gagal menyekolahkan anak saya sampai tuntas, saya termasuk orang tua yang tidak bertanggung jawab. Saya orang tua yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Tapi kalau saya sudah mewujudkan impian mereka, mereka akan berkata, ternyata mama adalah mama yang sangat hebat. Pasti seperti itu. Percaya, Bu.
Ketika kita mewujudkan impian orang-orang yang kita cintai, doa mereka, Bu, mereka selalu berdoa. Setiap saya pergi, walaupun saya dapat gede, anak saya selalu ngomong kayak gini, "Mama hati-hati ya, Mama kan lagi hamil. Mama boleh cari duit, tapi nggak boleh ngoyo." Iya, Nak. Kamu cukup doain Mama, supaya langkah Mama ini berjalan lancar, biar rezekinya juga ke kita semua. Amin. Anak saya, Bu, anak saya selalu ngomong kayak gitu. Saya selalu ajarkan mereka tuh berkata hal-hal yang baik, supaya hasilnya juga baik, ya. Nah, ini, saya punya ibu saya kebetulan tinggal satu, orang tua kandung saya dan ibu dari suami sudah meninggal dunia. Ini doa mereka, ya, salah satunya ini doa mereka. Jadi kalau ngomongin ibu saya selalu melo gitu ya. Kenapa? Kebetulan saya ini mualaf. Saya mualaf, orang tua saya Kristen. Salah satunya selalu ngomong gini, pengen deh nanti ketika Mama udah menutup mata, Mama pengen banget ke Yerusalem. Ya, kalau Yerusalem itu ibaratnya kayak kita berangkat haji, Bu, gitu kan ya, biayanya ya cukup mahal juga gitu loh. Saya cuma ngomong gini doang. Perih buat saya kalau misalkan orang tua saya itu berkata seperti itu, sedangkan saya itu terakhir hanya sebagai seorang yang biasa-biasa aja gitu ya. Orang tua saya pengen ini, Bu, ketika dia menutup mata, dia pengen ini, dia ingin ke sini, ibarat tanah sucinya dia, Bu. Walaupun kita berbeda agama sekarang, ya. Ini salah satunya yang membuat saya harus berjuang untuk memberangkatkan orang tua saya, yang target saya adalah Januari 2024. Saya harus berangkatkan beliau ke tanah suci. Ya. Doa beliau yang nggak pernah putus, Bu. Doa beliau yang nggak pernah putus. Kenapa sampai kehamilan saya tetap berjuang, saya tetap bekerja keras. Beliau selalu mendoakan saya, semoga anak saya dengan apa yang diperjuangkan itu akan terwujud gitu loh. Saya bilang saya bukan terlahir dari orang kaya, Bu, bukan. Saya bukan terlahir dari orang yang punya segala-segalanya, bukan. Makanya saya berjuangnya sampai bagaimanapun saya harus mewujudkan cita-cita anak saya, membahagiakan orang-orang yang saya cintai, salah satunya itu adalah orang tua saya, anak-anak saya gitu loh. Karena orang-orang tua saya itu masanya itu bisa kita hitung pakai jengkal, Bu. Umur manusia berapa sih, Bu? Ya kan? 70 itu udah banyak-banyak bonusnya lah, istilahnya seperti itu. Ya. Saya nggak mau, Bu. Saya bilang, kalau saya terlahir dari keluarga miskin, itu bukan kesalahan dari orang tua saya. Saya selalu berkata, kalau saya dilahirkan miskin, ini bukan karena kesalahan orang tua saya. Tetapi jika saya sekarang membuat anak-anak saya miskin, ini mutlak kesalahan saya, Bu. Dengan modal 250.000 mendapatkan passive income yang sangat luar biasa. Dan kita lihat contohnya Ibu Mardiah, udah mau 1 miliar, itu nyata, Bu, real, bonusnya nyata gitu loh. Saya aja yang total bonusnya itu Mas udah 100 juta, itu saya sampai berpikir gitu, itu uang bukan ya gitu loh. Sampai saya ngomong, itu uang bukan ya? Kok semudah itu ya Allah kasih rezeki buat saya gitu loh. Kok segampang itu ya? Oh iya, tapi saya berjuang, tapi saya nggak pernah mengeluh. Kita boleh capek, boleh. Kita tarik nafas, istighfar. Percaya nggak teman-teman? Saya juga capek gitu loh kalau mau dibilang gini. Kalau kerja nggak ada capeknya, capek, Bu, capek banget. Tapi saya balikan lagi. Ketika saya lelah dan saya harus berhenti gitu, misalkan saya untuk berhenti untuk melangkah, saya lihat orang-orang yang saya cintai. Masa kita patahkan semangatnya dengan kita hanya lelah dan kita berhenti gitu loh. Salah. Ada halnya kita harus berhenti, bukan berhenti ya, berdiam diri untuk menghela napas, kita introspeksi apa kesalahan saya. Ya, jadi tuh saya tuh nggak pernah menyalahkan downline saya ketika downline saya lagi downline saya tidak aktif. Itu saya tidak pernah menyalahkan downline saya. Mungkin kalau ada downline saya di sini, saya tidak pernah menyalahkan downline saya. Tapi saya malah introspeksi pada diri saya sendiri. Ada apa? Salah apa dengan saya? Ada kurang apa dari saya? Kenapa saya harus begini? Satu, mungkin saya kurang beradaptasi dengan tim saya kurang sapaan dengan tim saya kurang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, pemberi rezeki.
Seperti itu. Jadi lebih menyalahkan kepada diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi ini perjuangan saya, Bu, ya. Tuh, bayangkan ya. Saya nggak pernah kebayang, Bu, saya punya mobil waktu itu. Ya, saya naik motor, ini barang banyak banget. Saya masih jadi SPG, tuh lihat tuh, Bu, perjuangan saya ya. Sampai saya bisa beli mobil gitu kan ya. Itu perubahan membutuhkan proses, lakukan sekarang sebelum waktumu habis. Ingat ya, Bu, waktu semakin lama semakin berputar. Waktu itu tidak akan pernah mundur. Waktu itu selalu berputar. Jika kita tidak mau melakukan sesuatu, maka jangan pernah ada terjadi perubahan. Berubah itu dari diri kita, Bu. Ya. Ada nggak sih orang miskin jadi kaya? Ada. Ada nggak sih orang kaya bisa jadi miskin? Ada juga, gitu loh. Ya. Tapi tergantung dari kita. Kita mau terus berjuang untuk keluarga kita yang kita cintai sehingga kita cukupkan, atau kita mau mundur teratur sehingga kita hidup terpuruk dan tidak ada perubahan. Seperti itu ya. Ingat, kesuksesan diukur dari bukan dari garis keturunan, ya, atau keberuntungan, ya. Akan tetapi ada harga yang harus dibayar dari setiap proses yang kamu lewati. Semangat, saya selalu ingat kata-kata ini, Bu. Jadi bukan karena keturunan ataupun keberuntungan. Jadi kalau teman-teman ngomong ini, saya berbisnis di Nirti, ya hitung-hitung aku kali aja beruntung. Salah kalau udah mindset seperti itu. Oh iya, karena aku orang kaya, saya punya modal besar, ya udah saya modalin aja uang saya yang besar banyak, saya beli produk dan saya dapetin bonus. Salah juga, ya. Jadi semuanya itu perlu proses, semuanya itu harus ada harga yang dibayar, ya. Dengan modal 250.000 harus ada harga yang dibayar. Sama halnya seperti downline saya, dia harus menjual cincinnya untuk membeli produk, bergabung berjoin di bisnis Nirti, itu harus ada harga yang dibayar. Seperti itu. Ya. Ini sertifikat saya waktu masih bulan kemarin saya acara di mana ya? Di Bogor 77 juta bulan kemarin. Dan sekarang sudah 105 juta, Bu. Ya. Alhamdulillah saya senang banget di Nirti. Ya. Jadi nah, ini kata motivasi buat saya adalah harus ada yang dikorbankan ketika kamu mengukir masa depan yang lebih mapan. Harus ada yang dikorbankan. Korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran, itu wajib, Bu. Karena harus ada yang dibayarkan. Mungkin, Bu, dengan usia kandungan 6 bulan, harusnya saya rebahan, Bu. Harus di jam segini saya sudah tidur, ya. Ya, saya melihat orang-orang di sana, 6 bulan enak banget dia tidur. Terus udah gitu, kadang-kadang saya lihat tetangga saya itu ada yang 2 rumah dari rumah saya, usia kehamilan 4 bulan gitu ya. 4 jam 4 sore, kadang-kadang saya habis ngebina tim, saya pulang naik mobil, mamanya Aska, karena anak saya Aska namanya Mama Aska. Dari mana? Biasa, Bu, bisnis, saya ngomong kayak gitu. Walah, orang kalau lagi hamil diem-diem aja di rumah, Bu. Jaga dede bayinya. Saya selalu ngomong gini. Saya kemarin acara hauturan di Sukabumi, saya naik ke atas panggung, anak saya lagi lincah-lincahnya, Bu, dalam perut. Duduk gitu ya. Mungkin dipikir dia antara lapar sama mah jangan terlalu banyak aktif gitu loh. Karena saya itu kayak orang nggak hamil, Bu. Saya jingkrak-jingkrakan gitu. Saya selalu ngomong gini, Dek, diam dulu, Dek. Kita ini harus menyukseskan tim kita. Ayo, jadi saya selalu berkata, Bu, di dalam janin pun saya selalu ngomong gitu loh, interaksi dengan anak saya. Tahu nggak, Bu? Anak saya pas lagi di dalam panggung, abis jingkrak saya ngomong kayak gitu dalam hati. Ini diem, Bu. Serius, saya nggak ngomong bohong. Diem langsung. Saya masuk lagi, saya turun ke atas panggung, di dalam panggung, turun dari panggung, saya duduk, dia bergerak lagi. Tandanya dia bisa ngomong, Bu. Alhamdulillah, Ma, saya mengerti Mama. Ya, saya mengerti Mama sedang mencari uang. Itu baik aja, 6 bulan saya perjalanan ke Sukabumi, ya, perjalanan saya itu ke Sukabumi itu kurang lebih 3,5 jam. Saya nggak akan banyak alasan, Bu. Jadi kalau orang mau sukses itu tidak ada alasan. Ya, saya wajib membina tim saya. Bahkan kalau di grup itu, tim mana yang mau saya bina? Saya masih belum launching nih baby saya nih. Ayo, saya mau standby kemana? Ayo, saya masih sanggup gitu loh. Asal jangan keluar jauh-jauh dulu gitu. Misalkan kayak ke Jawa Tengah, ke Kalimantan. Waduh, saya belum sanggup gitu loh ya. Nanti kalau misalkan masih daerah Jabodetabek, saya masih bisa ke Serang, ke Banten, ke mana, saya masih sanggup gitu loh. Jadi memang pembinaan saya itu sangat saya identifikasikan ke tim saya karena kenapa?
tim saya itu adalah ujung tombak kesuksesan saya. Jika tim saya sukses, otomatis saya sukses. Tapi kalau saya sukses sendiri, tim saya tidak sukses, itu saya bukan leader yang sukses. Ya, paling ini aja teman-teman, tuh nggak ada lagi ya dream book saya. Nanti ketika sini sudah terwujud, saya akan buat dream book baru. Karena ini impian ini akan saya wujudkan dulu, makanya ini hanya beberapa lembar, tapi sangat bermakna besar buat saya. Sudah ada bukti dari passive income, tapi untuk kayak melunasi hutang sudah mulai saya cicil gitu kan ya, karena sesuai dengan target saya 2023, ayo lunas semuanya gitu kan ya. Terus rumah, sekolah anak saya, tabungan segala macam itu harus saya wujudkan. Ya, paling itu aja materi dari saya, tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan dream book ini bermanfaat buat teman-teman. Nanti teman-teman boleh buat dream book kecil-kecil kayak ya kan, dari hal-hal kecil, misalkan teman-teman mau apa, jadi dream book itu nggak boleh berlebihan, boleh sesuai dengan kemampuan. Ya, kadang-kadang misalkan teman-teman waktunya aja, misalkan untuk ngebina timnya aja baru cuma 1 hari 1 jam, tapi teman-teman pengen passive income 1 hari itu 5 juta, itu jangan pernah bermimpi gitu loh ya. Jadi impian itu harus dilandasi dengan apa yang kita mampu, yang kita lakukan, ya kemampuan kita seperti itu. Ya, mudah-mudahan materi sekarang ini bermanfaat karena juga sudah cukup malam ya. Mungkin teman-teman ada yang mau istirahat atau ada yang mau ngebina timnya dengan baik. Mohon maaf ya kalau agak-agak melo, karena saya memang kalau untuk menceritakan tentang anak, orang tua itu saya nggak pernah nggak nangis gitu loh. Kalau nangis, makanya kalau saya mau berjuang itu, kalau saya udah nggak mau, udah malas-malasan, saya selalu ngeliat foto-foto mereka. Cica, kamu tuh terlalu bodoh kalau kamu diam gitu. Cica, kamu terlalu bodoh kalau kamu misalkan hanya berdiam diri. Lihat deh wajah-wajah mereka deh. Ketika saya punya uang, mama tidak dapat 5 juta, mama saya tuh senangnya minta ampun, jika-jika minta ampun. Ca, kamu tuh nggak ada keluarga yang terbisnis, kok kamu bisa bisnis? Padahal bukan karena keluarga pintar, Bu. Bukan karena, tapi karena kemauan saya. Saya melihat orang-orang sukses di sini kayak Ibu Mardia. Saya terpancing emosional saya. Ibu Mardia bisa, saya harus bisa. Apalagi umurnya cuma 24 tahun itu loh, masih kecil cabai rawit. Masa dia bisa, saya nggak bisa gitu loh. Cuma mungkin cara Ibu Mardia itu lebih salto ya. Jadi saya harus lebih salto lagi. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada suatu kekurangan, saya minta maaf. Jadi lakukan bisnis ini berdasarkan cinta dan doa. Ya, lakukan bisnis nirti ini berdasarkan cinta dan doa. Karena kenapa? Cinta dan doa kalau dilandasi dengan secara bersamaan itu akan berkah juga untuk kita, untuk keluarga kita. Apa yang kita makan dari bonus nirti ini akan bermanfaat untuk kita semua. Ya, bermanfaat untuk kita semua, buat tim kita, buat keluarga kita, buat semuanya ya. Jadi mohon maaf ada kalau ada salah kata ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tica. Betul-betul sangat menarik sekali, Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Tica tadi, dan Bapak Ibu bisa melakukan, yaitu membuat yang namanya buku impian, di mana tadi Ibu Tica sudah menyampaikan pentingnya untuk buat memiliki impian, karena modal kita relatif kecil, sehingga kita mudah atau gampang saja untuk tidak mengejar untuk kesuksesan kita, karena modalnya relatif kecil. Makanya kita perlu impian. Dan tadi Bu Tica menyampaikan tentang impiannya luar biasa sekali. Ya, saya juga sampai sampai terbawa apa yang disampaikan Bu Tica tadi. Dan Bapak Ibu, carilah impian yang betul-betul impian, karena impian belum tentu atau tidak selalu yang berbentuknya materi, ya, tidak selalu bentuknya materi, tapi sesuatu hal yang memang betul-betul kalau Bapak Ibu ingat itu termotivasi untuk mengejarnya. Ya, termotivasi untuk mengejarnya, sehingga apa? Sehingga itu menjadi bahan bakar dari Bapak dan Ibu. Ya, tadi Bu Tica menyampaikan beberapa hal yang itu betul-betul membuat beliau semangat, membuat beliau tidak mencari alasan, ya, karena seperti yang sampaikan tadi, kalau untuk alasan beliau ini paling pas untuk menyampaikan alasannya, ya, tapi beliau tidak menyampaikan, tidak membuat alasan tersebut, tetapi beliau malah menunjukkan bahwa dengan kondisi seperti ini malah beliau bisa. Ya, baik, sekali lagi Ibu Tica, sekali lagi terima kasih ya, terima kasih telah memberikan pelajaran bagi kita semua, ya, dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan bagi teman-teman, tuliskan apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu, ya, dan cari gambar-gambarnya, ditempelkan, tuliskan, dan lihat itu setiap hari. Karena itu akan membawa di alam bawah sadar Anda,
dan itu akan terprogram. Dan jadi hal-hal yang tadi Bu Tica juga menyampaikan akan menentukan skala prioritas. Jadi kalau kegiatan ini artinya ini mendukung impian saya atau tidak. Ya, ketika tidak berarti kita akan skip atau kita tidak akan lakukan itu. Artinya ketika kita fokus pada impian, kita betul-betul merasakan bahwa ini adalah kekuatan yang luar biasa dari impian tersebut. Ya, jadi sekali lagi setelah pertemuan ini penting sekali Ibu Bapak semua menuliskan apa yang menjadi impiannya di dalam bisnis Dirti ini. 1 sampai 3 tahun yang akan datang mau seperti apa, ya kemudian apakah untuk biaya kuliah anak Anda atau untuk biaya sekolah dan sebagainya. Ya, saya yakin Bapak Ibu memiliki impian yang banyak dan pilihlah impian yang betul-betul ketika Anda ingat saja itu langsung menggerakkan diri Anda. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan nanti seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, nanti semuanya itu akan kita upload ke YouTube untuk supaya kita bisa mengulang-ulang kembali tentang pelajaran apa yang sudah kita terima. Baik Bapak Ibu, kita tutup acara pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Tica, dan jangan lupa teman-teman dari Banten dan sekitar Tangerang dan sekitarnya, jadi untuk wilayah Banten kita tanggal 3 Juli, ya tanggal 3 Juli kita akan ada acara How to Run. Jadi ini untuk mempercepat usaha Anda. Jadi bukan sekedar memulai usaha Anda, tetapi berlari. Ya bayangkan Bapak Ibu. Saya mendapatkan testimoni dari beberapa peserta, baik yang dari kota Bogor, Sukabumi, Lampung, Surabaya, dan Yogyakarta. Mereka pertumbuhannya sangat pesat sekali. Jadi kesempatan Anda, silahkan Anda hubungi Ibu Ainun Hasuti seperti informasi-informasi yang sudah kami share. Nanti kami akan share kembali. Jadi untuk wilayah Banten, jadi untuk wilayah Banten artinya Tangerang dan sekitarnya, dan bukan berarti Bapak Ibu yang dari Jakarta tidak boleh hadir, bisa hadir, karena kemarin saya dapat informasi dari kota Jakarta sudah ada beberapa yang akan hadir juga, ya. Dan mohon maaf tempatnya sangat-sangat terbatas karena itu tempatnya tidak begitu besar, ya. Jadi segera daftarkan diri Anda supaya Anda kebagian, ya. Kenapa? Karena setelah acara itu Anda akan berlari, dan nanti pada tanggal 14 Agustus Bapak Ibu semua akan naik panggung untuk menerima penghargaan. Baik, terima kasih, selamat malam, dan sukses untuk kita semua. Selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam, mohon izin. Ya, mohon izin. Ya Pak, selamat malam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Tica, terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Senang ya kita malam hari ini, dan Bu Tica. Untuk berikutnya minggu depan kita akan ada tema lagi yang lain yang pasti tentu saja sangat bermanfaat untuk pengembangan usaha kita ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon izin untuk saya tutup untuk Zoom-nya. Terima kasih, selamat malam dan sukses untuk kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bu Tica. Terima kasih. Ya.